Saya ketemu sama saudara-saudara saya, ngisengin rumah-rumah orang yang ada di komplek. Bukber ataupun makan di luar. Kita bercanda. Ada serius belum? Masakan favorit itu sambal buatan ayah kali ya. Tumis kangkungnya, wah juara banget. Saya pengen minta maaf ke teman. Wah, ini sih paling berat gitu ya untuk ngomong. Jauh dari keluarga ya lumayan juga sih, tapi dah apa mau dikata gitu kan. Pokoknya tempe gorengnya itu harus pakai daun bawang. Mungkin belum bisa jadi anak yang berbakti untuk ibu bapak. Mulai terasa di sini friendly gitu semuanya. Mohon maaf mah sebesar-besarnya atas kesalahan-kesalahan yang dulu. Hal yang paling dikangenin saat berbuka di kampung halaman itu, Hilman biasanya suka ngabuburit bareng sama teman-teman, sama keluarga. Kadang suka main Uno, main ular tangga, terus main ya pokoknya ngumpul-ngumpul bareng sama teman-teman. Pokoknya seru-seruan lah sampai semua orang tuh bisa ketawa dan nggak ada beban dan bener-bener dinanti-nanti banget gitu buka puasa tuh. Kumpul sama temen-temen dari mulai yang kecil, SD sampai dewasa, itu bedug keliling, bertakbir ya, rame-rame gitu pada tetangga. Terus habis itu ada juga sahur keliling, nah itu yang paling saya kangenkan gitu ya, kangenin. Yang paling dikangenin dari kampung halaman ya teman-teman ketika di bulan Ramadan ini, yang pastinya bisa puasa bareng keluarga, bisa mungkin ngerasain sahur bareng keluarga di rumah. Intinya banyak banyak waktu bersama keluarga dan silaturahmi lah intinya gitu ya, karena memang udah beberapa tahun ini ketika menjelang lebaran paling H-2 lebaran itu baru pulang ke rumah, jadi ya sedih sih, pengen kayak orang-orang bisa deket sama keluarga gitu. Pas ketika buka bareng sama sahur, momen-momen itu sangat indah kayak gitu kan. Momen yang saya kangenin di momen Ramadan di kampung halaman itu salah satunya adalah berkumpul dengan keluarga, terus berburu takjil, ngabuburit, sama bukber. Yang saya kangenin dari momen Ramadan itu pertama, setiap beres buka puasa nih, kita jalan-jalan. Kan ada ngabuburit nih buat buka puasa, kita juga ada ngabuburit buat nunggu sahur. Nah, nunggu sahurnya itu kita ngisengin rumah-rumah orang yang ada di komplek. Jadi kita mencetin si tombol-tombol rumahnya itu sampai pernah dimarahin waktu itu. Itu sih momen nakalnya. Kalau yang dirindukan di kampung halaman ya biasanya kalau pas lagi ini gitu kan, biasanya sama anak-anak biasanya ada kegiatan. Salah satunya yang rutin kegiatan di sana biasanya ada namanya itu Ramadan Cup gitu. Jadi ngabuburit kita biasanya dengan rekan-rekan yang hobi main bola voli, kita biasanya main bola voli. Momen yang paling dikangenin pasti keluarga, rasa kebersamaan, puasa bareng, buka bareng, sahur bareng gitu kan, ataupun belanja bareng, jalan-jalan bareng. Selain itu juga pasti kangen teman gitu kan, bukber ataupun makan di luar gitu kan, jalan-jalan, menikmati gitu. Adapun momen-momen yang saya kangenin di kampung halaman itu ya pastilah ngumpul dengan keluarga, sama adik, sama kedua orang tua gitu. Buka bareng, sahur bareng, ngumpul sama teman-teman ngebuburit gitu. Karena kampung halaman saya tuh sebenarnya di Bandung, cuman saya lahir di Jawa. Jadi saya kalau mudik ke Jawa. Nah, kalau di Jawa tuh hal yang paling saya kangenin adalah saya ketemu sama saudara-saudara saya. Nah, kalau misalkan saya udah ketemu sama saudara-saudara saya tuh ngobrolnya asik banget gitu. Nah, itu adalah hal yang paling saya kangenin setiap bulan Ramadan. Kalau
Kalau sahur, biasa ikutin bangunin orang di kompleks saya sahur bareng teman-teman saya di kompleks. Naik gerobak, dorong gerobak, naik motor, klakson-klaksonan, pokoknya ya sedikit nakal gitulah, tapi momen yang bisa dikenang dan diingat dalam artian diingat asik. Apa ya? Paling bener-bener suka tuh tempe gorengnya. Itu suka banget. Pokoknya tempe gorengnya itu harus pakai daun bawang. Soalnya apa ya? Kalau misalkan tempe goreng yang tanpa daun bawang itu rasanya tuh kurang apa ya? Harum ke hidungnya juga kurang. Jadi kalau misalkan ada daun bawang bener-bener melengkapi banget. Pokoknya aku suka banget sih kalau misalkan tempe goreng ada daun bawangnya, wajib itu. Yang pertama, kolak. Di kolak itu harus ada si kolang kalingnya, wajib. Yang kedua yang pasti rendang. Dan yang terakhir, kupat. Itu paling the best deh. Masakan yang paling saya suka itu di kampung itu pelecing. Tahu nggak pelecing itu? Yang saya suka di pelecing itu pertama sambalnya, kedua togenya, terus ada parutan kelapanya itu, wah gurih banget deh. Pokoknya coba aja sekali-kali main ke Lombok, cobain itu pelecing, pasti ketagihan tuh sama tuh pelecing. Masakan favorit dari ibu saya tuh yang satu tumis kangkungnya, wah juara banget ya, tumis kangkung. Terus ada tumis buncis sama udang. Nah itu yang sampai sekarang tuh belum bisa memakannya gitu ya. Tumis buncis sama udang, wah itu juara banget. Goyobod. Enggak mau. Masakan favorit apa ya? Biasanya masakan favorit itu sambal buatan ayah kali ya. Soalnya beda aja kalau ayah yang bikin tuh beda pokoknya. Enak banget. Sayur asem itu ditambah telur dadar, tambah ikan asin, itu yang bikin kangen tuh. Sayur asem buatan ibu, sayur asem sama sih sebenarnya kan, cuman beda gitu ketika itu dibuat oleh tangan ibu langsung kayak gitu. Kebetulan kan saya ini orang Lombok, jadi makanan ciri khasnya sana tuh ada namanya rarit. Jadi rarit ini adalah sebuah daging yang berasal dari daging sapi gitu kan, yang ini dulu direndam dengan asaman, buah asam gitu. Di situ nenek saya suka bikin satu kue. Saya nggak tahu sebutannya kuenya apa kalau bahasa Indonesia. Cuman di sana pada nyebutnya kue satu. Itu kue satu. Nah, itu kue tuh nggak pernah ada yang bikin maksudnya saya belum pernah nemuin kue itu di Bandung. Apapun makanannya yang dihidangkan oleh orang tua, oleh mama sendiri, saya suka. Dan itu yang paling saya kangenin, dipanggil untuk makan, tinggal makan dan masak bareng keluarga. Itu aja sih paling. Jika ini adalah Ramadan terakhir saya ingin minta maaf buat ibu, buat bapak, buat adik-adik saya, kakak-kakak saya juga. Karena sampai saat ini saya tidak pernah gitu melihat apa yang saya kerjakan, apa yang saya keluarkan gitu, apa yang saya berikan kepada orang tua atau saudara kandung saya, memberikan mereka senyuman gitu. Sampai saat ini saya tidak pernah memberikan sebuah kebahagiaan kepada orang tua saya. Saya ingin minta maaf karena pernah membuat ayah saya menangis, ibu saya menangis. Harapannya pengen bisa silaturahmi seperti biasa gitu kan, kalaupun enggak mungkin kalau memang harus minta maafnya dengan sekarang zamannya seperti ini gitu kan, ya saya mungkin khususnya kepada ibu, orang tua, ayah, istri di rumah gitu kan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya gitu kan apabila saya banyak istilahnya ada mungkin perkataan, kemudian perilaku yang memang tidak berkenan gitu, khususnya kepada rekan-rekan yang ibaratnya sering aktivitas lah, sering bertemu dengan saya juga, mungkin seperti itu aja sih.
yang jelas saya ingin selalu meminta maaf untuk kedua orang tua. Saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya belum bisa membahagiakan mama sama ayah di rumah. Paling ya saya itu mau minta maaf yang sebesar-besarnya karena saya belum bisa memberikan yang terbaik aja gitu di mata dianya gitu, belum bisa terbaik di mata dianya ya. Insya Allah mudah-mudahan saya bisa menjadi orang yang terbaik gitu. Saya pengen minta maaf ke teman, ke sahabat juga, atau ke orang-orang yang pernah saya temuin. Soalnya yang saya merasa gimana ya, saya selalu punya salah gitu, walaupun nggak melakukan sesuatu ke si orang tersebut. Jadi intinya mah saya pengen minta maaf satu persatu ke orang-orang itu. Kalau ke orang tua, kalau ke orang tua udah pasti saya punya banyak kesalahan yang mungkin nggak bisa dibayar. Walaupun saya meninggal di umur 100 tahun, mungkin saya masih punya salah atau dosa ke orang tua. Tapi saya pengen berusaha minta maaf, ngebahagiain orang tua. Setidaknya orang tua saya nanti bisa tersenyum, itu udah cukup bagi saya. Mohon maaf mah sebesar-besarnya atas kesalahan-kesalahan Helmi yang dulu. I love you, Ma. Kalau misalnya ini momen terakhir Ramadan saya mau minta maaf ke orang tua saya, belum bisa memberikan yang terbaik dari versi saya. Yang kedua juga minta maaf untuk teman-teman atau orang-orang terdekat saya jika ada yang tersinggung oleh perkataan saya, oleh tindakan saya, mohon dimaafkan. Dan saya juga mendoakan untuk teman-teman di luar sana, bagi yang belum berkesempatan untuk memberikan yang terbaik untuk siapapun itu, saya doakan, ya kita saling mendoakan supaya kita bisa memberikan yang terbaik, seperti itu. Nah, buat teman dekat Hilman, pokoknya dia tuh sekarang mungkin ada di di Taiwan karena dia ngelanjutin kuliah di sana. Pokoknya kalau misalkan ada dia tuh, Hilman pengen bilang tetap jadi diri kamu sendiri, tetap jangan terbawa oleh pergaulan di sana, jangan lupa Hilman, dan mohon maaf kalau misalkan tingkah laku Hilman itu ya kelewat batas ketika bercandaan. Untuk ibu dan bapak yang di kampung, saya minta maaf. Mungkin belum bisa jadi anak yang berbakti untuk ibu bapak. Doanya untuk ibu bapak semoga sehat selalu. Allah lindungi di setiap ibu bapak. Pak, Bu, Har minta maaf kalau selama ini belum bisa ngasih apa-apa gitu, belum bisa ngebahagiain juga, belum bisa ngasih dalam bentuk materi ataupun apapun itu. Yang pertama terus memperbaiki iman dan Islam ya. Soalnya nggak tahu kapan kita meninggal, nggak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah gitu kan. Jadi apapun yang dilakukan itu tetap lakukan yang terbaik, tidak mengecewakan orang lain, tidak menyakiti orang lain, dan keep the best aja buat. Jika ibu ada di sini, saya akan peluk ibu, ya. Saya akan cium-cium ibu, dan saya akan ucapkan terima kasih sudah mendidik saya sampai seperti ini.